Bismillah, alhamdulillah ala jami ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, utamanya ibadah puasa, terima Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Abu Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini para jamaah adalah hadis yang sangat populer, terutama ini terkait dengan seluruh amalia dan ibadah yang kita lakukan bersama. Karena apa para jamaah? Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan innamal a'malu bin niyah, bahwa setiap amal itu sangat bergantung kepada niat kula lan panjenengan sedaya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kata Rasulullah, barang siapa yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala untuk Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu lidunya yusibuha, sebaliknya barang siapa yang hijrah, mereka ikut Rasulullah dari Mekah ke Madinah tujuannya untuk dunia, dia akan mendapatkan dunia. Atau mur'atin, kata Rasulullah, atau karena faktor perempuan, wanita, yungkiuha, maka ia akan menikahi wanita tersebut. Fa hijratuhu ila ma hajarallah ila ma hajara ilaihi, maka niat hijrah seseorang itu sangat bergantung kepada niatan dirinya untuk apa hijrah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, asbabul wurud dari hadis ini tidak lain adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ini ada sebuah peristiwa yang itu dikisahkan oleh Ummu Qais. Ummu Qais ini seorang wanita yang mana ketika itu mau dilamar oleh seorang laki-laki. Tapi Ummu Qais ini menolak atas lamaran laki-laki tersebut, dan ia mengikuti perintah dan instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka karena mengikuti perintah ini, maka Ummu Qais ini menolak lamaran seorang laki-laki. Dari hadis ini para jamaah dapat kita ambil hikmah bahwa begitu pentingnya niat di dalam seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan. Maka sah atau tidaknya amalia kita ini sangatlah bergantung kepada niat kulolan panjenengan sedaya. Kita sudah melalui bertahun-tahun mungkin kita melaksanakan puasa, tapi bagaimana kualitas ibadah dan puasa kita ini sangatlah bergantung kepada niat kulolan panjenengan sedaya. Maka hadis inilah hampir seluruh amal ibadah sangat bergantung kepada niat. Kita haji pakai niat, kita zakat pun harus ada niatnya, kita sholat pun juga harus niat. Apa niat itu? Niat tidak lain adalah qasdus syai' makrunatan bil fi'li, yaitu bermaksud sesuatu bersamaan dengan amal perbuatan. Itu niat. Jadi ketika sholat usolli, nah ketika takbiratul ihram, disitulah kita membarengkan niat. Ketika kita wudhu, ketika awal basuhan, disitulah kita niat. Ketika kita mandi junub, mandi besar, maka di awal basuhan disitulah kita meneguhkan niat kula panjenengan sedaya. Karena ini penting para jamaah, hampir seluruh amaliyah ibadah ini sangat bergantung kepada niat sesuai dengan hadis ini. Maka salah satu hikmah adanya niat ini adalah pertama untuk membedakan mana itu amalia adat, mana itu amalia ibadah. Coba sampai bedakan antara
mandi bersih-bersih, itu mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki basah dengan niat mandi besar. Apa bedanya? Kan tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah niat. Kita wudhu raup seperti itu tanpa ada niat, tidak ada fungsinya, tidak ada bedanya. Maka yang membedakan mana itu amaliyah adat kebiasaan dengan amaliyah ibadah, yang membedakan adalah niat. Nah, ini penting untuk kita melakukan niat. Nah, di mana tempatnya niat? Mahallun niyah itu fil qalbi. Panggenan niat itu di dalam hati. Sementara talafudun niyah, melafatkan niat niku sunnah. Makanya usolli, ada orang sholat pakai usolli, ada yang tidak pakai sudah. Jadi dipermasalahkan, itu masalah furu'iyah. Yang penting ada niatnya. Karena di situ temannya agak pakai usolli, nah ini dipermasalahkan. Tidak penting itu, karena itu masalah furu'iyah. Karena apa? Panggonannya niat itu di dalam hati. Mahallun niyah fil qalbi. Jadi talafut, melafatkan itu hanya untuk memudahkan bahwa kita meneguhkan hati kita untuk dalam rangka beribadah, niat karena lillahi ta'ala. Jadi usolli, kemudian kalau puasa biasanya niatnya dipandu malam hari, nawaitu sauma ghadin dan sebagainya. Kalau tadi namanya niat itu harus awal perbuatan. Nah, bagaimana dengan puasa? Nah, makanya puasa ini spesial karena di situ ada namanya tabyidun niyah, menempatkan niat di malam hari. Karena kalau barengan waktu sahur, banyak orang nggak sahur, akhirnya repot, ada masyakoh. Maka dalam fikih diperkenankan untuk tabyidun niyah, yaitu menegakkan niat di malam hari. Makanya setiap sholat taraweh, selesai taraweh itu imam memandu supaya bareng-bareng baca niat. Nah, ini penting para jamaah agar supaya amal kula panjenengan sedaya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sah dan tidaknya itu sangat bergantung kepada niat kula lan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa lidbiya wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah